Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu. Rahayu. Salam sejahtera untuk semua para penggemar Gosandi dan semua penggemar Kang Togo di mana saja berada. Semoga keberkahan tercurahkan untuk panjenengan semua. Amin. 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 Pada kesempatan malam hari ini akan menampilkan kolaborasi Gus Sandi dan Kang Togo. Nah, di sini ngobrol santai gitu aja ya Gus, Kang Togo. Ngobrol santai. Jadi malam hari ini akan menampilkan obrolan santai antara Kang Togo dan Gus Sandi. Ngaten nggih? Nggih. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Diawali dari mana dulu? Saking kula nggih. Nggih, monggo Kang Togo. Nggih, rahayu sedayanipun. Lalu niki alhamdulillah kula saged panggih kalih Gus Sandi. Lah, kepanggihan kula kalih Gus Sandi niku berawal ketika kula niku wangsal petunjuk melalui mimpi. Dulu belum bikin YouTube. Tadi riyen niku kula dereng damel YouTube. Bahkan nggih kula mboten nyepeng lenamin HP. Kula nyepeng HP niku nembe berapa kamu ya kira-kira? Ya baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Jadi kula niku 1 tahun. Kula niku gaptek, mboten pernah pegang HP sama sekali. Setelah niku kula nyatakaken dalam mimpi niku kula pernah asal lancer-lancer wilayah tempat, terus kula nyatakaken kula padosi waktu pertama kali datang itu berbekal dengan petunjuk lewat apa itu ya, itu belum buka YouTube ya kita belum, itu ya belum buka YouTube. Intinya ya coba kita datang ke wilayah timur, ikuti aja nanti mobil berjalan kemana. Nah pas melampah niku Gus niku kula niku kesasar-sasar dadose lewat jalur selatan, jalur jalur bawah nggih. Tidak lewat tol gitu loh. Lewat tol nyasar niku dugi pundi niku sampai puncak Gunung Wilis. Iya. Dalane dhuwur banget niku. Lewat Ponorogo berarti. Nah, lewat Ponorogo. Ponogiri Ponorogo. Niku Niku tanpa membawa alamat, tanpa membawa apa-apa. Walaupun toh itu nanti dikasih alamat, sinyal HP mboten wonten. Tapi alhamdulillah kok nggih dugi ngoten lho. Dadi niku berawal dari firasat. Nah niku kula pelajari janjane enten napa kok kula kedah mriki ngoten niku. Ternyata kula sambungaken kalih guru-guru kula, khususnya guru-guru wonten Satariyah. Ternyata memang ajaran Satariyah niku memang harus sudah dikembangkan ke seluruh Nusantara. Nah, pemilih niki Gus Sandi walaupun dalam arti sering membedar, ilmunya sama, walaupun belum mengatasnamakan itu, tapi kan hakikatnya kan pelajarannya kan sudah ke sana kan Gus gitu. Nah niku berawal dari niku. Alhamdulillah kula disambut dengan baik kalih Gus Sandi. Terus saat niki nggih dados sedulur lahir batin alhamdulillah. Amin. Kula matur nuwun sanget. Lah niki kan sesuatu hal yang tidak bisa diakal. Niki kaya-kaya umpami itu pun diceritakan apa ya to, apa tenan to, tapi kan kenyataannya ngoten niku lho Gus. Nah, berawal ngoten niku. Lah kemungkinan niki kula nggih yakin Gus Sandi niku kula kinten nggih pun angsal firasat nalikane kula lajeng mriki niku. Kula yakin niku ngoten. Monggo dilajeng Gus Sandi. Nggih. Yang jelas semua itu sudah ada yang menghendaki. Jadi istilahnya kita dikersakne ya, dikehendaki bisa duduk bersama di sini. Pada hakikatnya kita juga sudah sama-sama mendapatkan sinyal itu. Makanya kayak saya kan sering bilang salam tunggal naluri. Itu sebenarnya itu saya istilahnya itu sebuah kode. Mengkode supaya apa?
yang satu naluri itu bisa berkumpul kembali karena istilah Jawanya ngumpulake balung kang kepisah. Nah, ini sudah waktunya. Apalagi keadaan jagat sudah kayak gini, ya kan? Kalau tidak disegerakan untuk apa istilahnya itu memperbaiki, terutama kan di bidang akhlaknya itu utama, budi pekerti itu yang utama. Terus di bidang ketauhidannya, bagaimana kita ini apa seumpama punya Tuhan, bagaimana cara mempertuhankan Tuhan kan gitu kan? Seharusnya seperti itu. Jangan sampai kita ini mempunyai Tuhan tapi kelakuannya tidak bertuhan. Nah, kan repot ini kan? Ngakunya punya agama tapi kelakuannya tidak beragama. Bahkan yang sering terjadi itu membawa ayat-ayatnya Allah untuk menghakimi seseorang itu kan sudah tidak pas lagi. Sudah melenceng ya Gus. Sudah melenceng, apalagi maaf loh ya, memakai ayat Allahu Akbar untuk itu sebenarnya sudah menghina Tuhan gitu. Sudah menghina Tuhan karena apa? Tuhan itu bukan maha keras, Tuhan itu latif kok, ya kan? Latif, welas asih, ya kan? Maha lembut, maha Rahman Rahim kan seperti itu, bukan dengan kekerasan. Jadi di sini kita memang sengaja dikumpulkan untuk mencetak generasi-generasi. Nah, dimulai dari sekarang. Ya, salah satunya dengan bertemunya ini tunggal naluri ini. Gitu. Nah, gitu seperti itu. Nah, monggo diniati, diniati kita bersama-sama mencetak generasi yang lebih beradab, lebih berakhlak dan lebih mentuhankan Tuhan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dengan caranya masing-masing, selama kita ini tidak istilahnya itu merusak tatanan. Nah, istilahnya kan gitu kan. Nah, jadi memang ini sudah dikehendaki. Makanya kita langsung klik, langsung sambung seolahnya kan gitu. Seperti apa? Saya sama Kang Togo ini kesukaan atau hampir sama, identik gitu loh, identik. Itulah nama tunggal naluri itu ya gitu. Rokoknya sama, dupanya sama. Nah, yang namanya tunggal naluri ya seperti itu. Contohnya, nah, contohnya lagi tunggal naluri itu kalau kita ini berbicara itu bisa saling mengerti. Nah, itu namanya tunggal naluri juga. Nyambung ya. Nyambung, langsung nyambung meskipun itu hanya sebuah kode pun itu langsung nyambung. Oh, maksudnya gini. Nah, gitu. Mungkin cara atau aliran dari yang lain itu ya berbeda, tapi yang namanya tunggal naluri itu tetap satu wadah, ya kan? Nah, kalau istilah Jawa nih tunggal wadah aja sampai pecah, nah, gitu. Meskipun itu berbeda, nah, kita harus tetap menjaga keseimbangan meskipun itu berbeda, nah, gitu. Jenenge tata cara ya piye, gitu ya. Makanya di dalam sistem dakwah itu dengan warna-warni berbeda, walaupun itu nanti juga toh tujuannya pasti sama. Gus Andi dengan gayanya Gus Andi, saya dengan gaya saya. Nah, jadi semua itu untuk mewarnai, intinya bagaimana caranya pun ngajak supados kula panjenengan sami niku kan sing dituju lak ming Gusti Allah. Ngoten niku Gus. Ngoten niku. Alhamdulillah setiap kalau setelahnya Riyadhah atau apa, ternyata caranya pun sama. Ketika Gus Andi itu sedang pergi kemana, dapat perintah di dalam batinnya, saya pun terkadang dapat. Nanti kalau dijumbuhkan akhirnya ketemunya juga sama lagi. Nah, seperti itu ya Gus ya. Dan ini perlu diketahui, Gus Andi ini beliau itu sangat muda sekali. Kalau umurnya masih di bawah saya jauh. Itu usianya aja belum genap 40 ya? Belum. Tapi luar biasa, ilmunya sudah tua. Jadi ini mungkin banyak yang belum tahu ini usianya Gus Andi berapa kan gitu ya Kang Moyo. Permisi Kang Bapak. Jadi awal ingin berjumpanya sama Gus Andi ini lewat mimpi dulu gitu. Dan mimpi. Terus nih. Jadi awalnya mimpi Kang Andi. Jadi waktu itu saya tuh belum pegang HP.
Saya tuh pegang HP itu baru sebentar. Bahkan belum main YouTube ya. Belum main YouTube. Belum main YouTube. Itu. Membuka Gitu. YouTube aja belum pernah. Belum pernah. Oh, nggak pegang HP. Sejarahnya gitu. Ini memang cerita nyata ini yang saya sampaikan ini. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Gitu loh Kang Adi. Iya, iya, iya. Alhamdulillah saya udah 2 kali kesini ya Kang ya. Nah, Udah 2 kali. Lanjutnya ada 1 kali ke tempat saya. Iya. Alhamdulillah. Nah ini Gus, saya mau menanyakan sebelum melangkah obrolan yang lebih jauh lagi. Gus Sandi ini kan saya lihat masih muda, tapi ilmunya sudah luar biasa. Jamaahnya juga sudah banyak, sudah punya pondok lagi. Nah, itu trik-trik atau resep-resepnya dulu-dulunya bagaimana Gus? Mohon pencerahannya Gus. Ngoten Gus. Ya, jadi kan gini, tadi kan jenengan apa istilahnya menilai saya yang luar biasa. Ya, jadi saya membiasakan keluar biasaan itu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita ini seumpama mempunyai misi ataupun niat hajat ya. Gitu. Kalau kita ini inginnya hajat itu segera terkabul supaya bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Lakunya jangan biasa-biasa saja. Oh ya. Harusnya kita ini juga membiasakan yang luar biasa biar hasilnya juga luar biasa. Diimbangi dengan lagu yang luar biasa. Iya, ya, harus gitu. Iya, kalau nggak diimbangi dengan lelaku yang nyata. Ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar angan-angan atau dibatin Halu saja, gitu tapi ya. harus nyata, harus dinyatakan dengan kenyataan di dalam hidupnya. Entah itu dimulai dari menata akhlaknya, menata ibadahnya istilahnya. Nah, terus bagaimana kita ini memanusiakan manusia dan juga istilahnya kita menghargai atau melestarikan ini ciptaan-ciptaan Tuhan. Intinya itu di situ sebenarnya. Jadi kita harus bisa membiasakan diri sesuatu yang luar biasa itu. Oh ya. Intinya gitu di situ. Jadi tidak sekedar halu gitu ya. Oh, Gus? jangan yang sampai banyak disampaikan oleh orang-orang pada umumnya itu Gus. Nah, kebanyakan halunya. Ya gitu Gus. Ya kita memang tidak bisa langsung menghakimi karena tiap orang itu pasti mempunyai pengalaman terutama di bidang spiritualnya masing-masing. Tapi kebanyakan saya tidak bilang kepada siapa-siapa tidak. Kebanyakan itu dia itu berfantasi dengan apa yang menjadi angan-angannya, menjadi pengharapannya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Jadi kadang begitu kita ini maaf istilahnya meditasi. Karena kita ini keinginannya terlalu tinggi. Nah, seolah-olah keinginan kita ini terwujud di dalam angan-angan kita. Seolah-olah. Nah, padahal itu belum tentu apa yang dikehendaki Allah itu sama dengan yang menjadi kita bayangkan. Nah, jadi sesuatu itu kalau diangan-angan terlalu berlebihan, jadinya menjadi fantasinya sendiri. Berarti dunia penggerambiangannya sendiri istilahnya kan gitu. Penggerambiang. Jadi harus berhati-hati terutama orang-orang yang pelaku spiritual itu. Selama kita ini tetap berpegang teguh pada keimanan kita pada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus tetap berpegang teguh dengan keimanan itu dan kita harus tetap menjaga budi pekerti kita, bagaimana memanusiakan manusia, bagaimana kita melestarikan, menghormati sesama makhluk. Nah, itu akan menjadi lestari istilahnya gitu. Iya Gus. Allah. Monggo Kang Toko. Nah ini memang betul sekali yang disampaikan Gus Sandi tadi. Intinya pembekalan diri itu manakala kita memang sudah benar-benar mengetahui, mengerti, memahami dari sifat-sifat Tuhan yang sudah dimuat di dalam Asmaul Husna ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengkaji itu benar-benar, saya kira hidup ini adanya welas asih dan damai. Tidak akan terjadi peperangan. Karena apa? Perperangan yang terbesar itu kan perperangan diri sendiri yang itu ya, pada hakikatnya seperti itu. Seperti itu. Tapi memang kalaupun dunia luar sana terjadi peperangan, memang itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Beruntunglah kita yang masih di Nusantara ini dijauhkan dari hal-hal yang demikian kan gitu ya Gus. Menurut Gus Sandi ini pandangannya gimana untuk menyikapi peperangan yang di luar negeri sana? Ini sebenarnya kan gambaran dari maaf ya. Ini gini. Yang sering muncul di kitab-kitab itu kan akan terjadi
apa istilahnya kiamat kalau sudah muncul matahari terbit dari barat. Nah, itu sebenarnya bukan mataharinya. Itu kan kiasan. Itu kalau menurut saya loh ya. Itu kiasan. Itu pengaruh dari barat yang bisa menghancurkan dunia. Nah, nyatanya apa? HP saja ini loh. Ini bisa merusak. Ya kan? Kan pengaruh barat itu kan banyak. Awalnya juga dari barat. Awalnya juga dari barat. Jadi gitu. Ya, istilahnya gini. Contoh saja lah, anak-anak muda sekarang itu terlalu condong ke istilahnya itu ke barat-baratan. Jadi adab budi pekerti ketimuran sudah hilang. Oh, nyatanya banyak anak muda itu yang tidak bisa menghargai orang tuanya sendiri. Tidak bisa berbakti kepada orang tuanya sendiri, tidak bisa menghormati kepada gurunya. Nah kan gitu kan. Nah, kita tidak bisa bahkan dengan tetangga pun itu sudah seperti orang lain. Padahal istilahnya dengan tetangga itu kan kerabat yang paling dekat itu kan tetangga. Sebenarnya kan seperti itu. Lah, budaya ketimuran istilahnya sudah dirusak dengan kebiasaan barat. Lah, inilah yang bisa menjadi kehancuran dunia itu ya di sini, bab ini. Jadi muncul dari barat matahari, istilah matahari muncul dari barat sebenarnya ya ini sudah terjadi. Nah, kalau nanti memang Allah Tuhan menghendaki matahari benar-benar terbit dari barat, wallahu a'lam, kan gitu kan bahasanya. Wallahu a'lam, karena itu belum terjadi. Nyatanya yang sudah terjadi ya sekarang ini. Awalnya dari barat. Awalnya dari barat. Nah, kita tidak bisa kalau saya pribadi ya, saya tidak bisa menghakimi itu karena ulah dari negara ini saya tidak mau menghakimi itu. Yang jelas itu dari barat. Ya kan gitu. Nah, istilahnya gitu. Itu disimbolkan di matahari tadi. Nah, gitu. Di matahari tadi. Itu. Nah, ini Kang Hadi ini sudah lama mendampingi Gus Sandi ini. Tentunya kan tahu banyak tentang riado-riado apa saja yang diajarkan sama Gus Sandi. Tentunya bisa diceritakan pada kami biar kami juga bisa meniru. Ini juga lucu, Kang dulu. Sebelum dipertemukan dengan saya ini lucu juga, sama cerita. Monggo Kang. Monggo. Silakan. Ya. Nggih, nyuwun sewu Kang Togo kalih Kang Mulyo. Nyuwun sewu kalih Gus Sandi. Nggih niki kula kepanggih Gus niki radi nyeleneh nggih, radi lucu Kang. Nggih. Kula niki gadah sederek niku sakit. Nggih. Nggih nyuwun sewu kula maune niku nggih mboten perkados namine goib niku nyuwun sewu kula niki yang mboten mudeng ngoten-ngoten niku jan. Tapi setelah kula niki ketemu sama Gus Sandi niki insyaallah kula pun sedaya pun kula percadosi lah intine. Pergi kalih Gus Sandi niku napa ingkang mboten kula percadosi niku dibuktekne ngoten. Ingkang kula raosne ngoten. Nggih. Terus umpami kula niki mboten percados ngeten contone kados goib ngoten nggih Kang Togo. Ya niku kalih Gus niki dibuktekne. Nggih. Oh nggih. Terus kula gadah sederek sakit. Niku kula mboten percados lah niku namine sakit Non medis. Non medis ngoten niku. Mane nggih kula mboten percados, tapi setelah saya ketemu sama Gus Sandi niki ternyata nggih memang wonten penyakit non medis niki. Nggih. Itu berawal pertemuan jenengan deh Gus Sandi nggih? Nggih. Nggih. Sebelum saya ketemu sama Gus Sandi sama sekali saya nggak percaya sama namanya goib, itu nggak percaya. Nggih. Nggih. Setelah ketemu sama Gus Sandi insya Allah pun ampun kula. Nggih. Nggih. Nah, niku padahal Gusti Allah kula lan jenengan lho gaib. Gitu. Katanya kan makanya niki suatu anugerah. Anugerah jenengan saged panggih Gus Sandi, mangke saged ningkatake imane karena niku kan sebagian dari iman kan mutlak. Lah ngoten to, Gus? Nggih. Nah, niku
Riyen kasusnya napa Gus niku? Anu penyakit niku keluarganipun Kang Hadi niku. Nong medis diganggu tiang oleh. Oh, wonten iki. Nggih. Napa melih mriki wilayah Jawa Timur nggih. Mboten asing nggih. Nggih. Allah. Dadi intine sedaya niku sing ngatur pun Gusti Allah nggih Gus nggih. Termasuk wonten ketentuan di ketauhidan kan nek enten ketauhidan diterangke wonten 4 perkara secara hakikatnya tauhidul afal, asma, sifat, dat ngoten kan nggih. Monggo diperluas Gus Andi. Nggih. Kula kan tamu, dadi kula tak nyantai ngoten lho. Nggih. Enak ngene. Jenenge ngobrol santai. Nggih. Nah, jadi yang namanya anasir hak itu ada 4: zat, sifat, asma, af'al gitu. Dimulai dari zat. Zat itu yang maha gaib. Ya Allah sendiri, ya Tuhan. Jadi zat kalau sudah dinyatakan di dalam kehidupan yang nyata, ya hidup itu zat. Hidup ini zat. Urip. Allah iku urip. Zat iku ya urip. Ya urip iki kan gitu. Itu zat. Nah, zat ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa sifat. Jadi untuk menyatakan wujud zat ini harus melalui sifatnya, harus ada sifatnya. Istilahnya berbarengan. Nah, karena apa? Zat dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Kiasnya seperti madu dengan manisnya. Nah, garam dengan asinnya. Nah, seperti itu. Jadi satu kalam loro tunggal wujud. Nah, satu kesatuan itu sebenarnya. Nah, jadi yang namanya zat sifat ini makanya menjadi kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah, zat wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, sifat. Makanya itu digabung menjadi satu, memakai wawu atop itu untuk mempertegas bahwa zat dan sifat ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan ini harus menjadi keimanan umat. Imannya umat itu berdasarkan dengan zat sifatnya Tuhan ini. Nah, ini. Jadi kita tercipta ya dari zat sifatnya Tuhan ini. Karena sifatnya Tuhan ini salah satunya kan wujud. Nah, makanya zat itu sudah diwujudkan contohnya dengan istilah Kang Togo. Aran lah gini. Nah, istilahnya gitu. Jadi apa zat sifat ini yang menjadi cikal bakalnya jagat seisinya, itu zat dan sifat. Terus asmo nama, kalau secara umum kan nama. Itu sebenarnya kalau di tauhidnya rupanya Allah. Ya, asmo rupane Allah. Asma Allah berarti asmone Allah. Asmone Allah ya rupane Allah. Nah, seumpama gini, saya dikasih nama, dikasih asma, Sandi. Ya. Rupanya Sandi ya seperti ini. Nah, rupanya Kang Togo ya seperti ini. Nah, jadi di sini sudah ada hidupnya Kang Togo, sudah ada sifat wujudnya Kang Togo, sudah ada rupanya Kang Togo. Itu kalau sudah didunungkan di manusia ya, sudah ditujukan ke manusia. Itu berarti rupanya Allah. Makanya itu tiap-tiap asma, tiap-tiap nama itu akan menentukan sesuai dengan amanah dan tugasnya masing-masing. Makanya di Jawa itu istilahnya asma kinaryo jopo. Itu sebenarnya sudah menentukan kok itu sebenarnya. Karena pada hakikatnya tiap bayi lahir itu sudah menentukan hari dan namanya sendiri-sendiri sebenarnya. Makanya orang ulama dulu, para sepuh-sepuh dulu itu hari kelahiran anaknya itu biasanya loh ya, biasanya itu sudah tahu
bahkan namanya pun sudah tahu. Karena apa? Sudah ada petunjuk dari Tuhan. Padahal sebelum lahir itu Gus. Sebelumnya sebenarnya sudah ada itu. Sudah ada. Kalau istilah di agama Islam kan ada di Lauhul Mahfud itu sudah tertulis. Nah, makanya bisa istilahnya diinceng dhisik. Cari nama yang bagus. Nah, itu sebenarnya sudah ditentukan sebenarnya. Sebenarnya loh. Nah, ini kebanyakan sekarang ini nama dan kelakuannya tidak sama. Ya kan? Namanya seindah apa ya, tapi kelakuannya tidak bisa disamakan dengan namanya. Kebanyakan kan sekarang gitu. Namanya sabar tapi orangnya tidak sabar sama sekali. Orangnya repot kan gini kan. Namanya sabar. Berarti sabarnya cek lungo. Nah, sabar. Nah, itu faktor apa Gus kalau bisa seperti itu Gus? Itu karena belum bisa membiasakan diri untuk berbuat baik. Belum bisa membiasakan diri untuk berlaku sabar, berlaku ikhlas. Karena itu, karena gini, semua itu manusia harus mau membiasakan diri untuk menanamkan kebaikan, berlaku kebaikan. Sebenarnya kan itu sebenarnya loh. Meskipun kita ini, maaf ya, kategori orang yang bodoh istilahnya. Kalau kategori orang yang bodoh, selama meskipun kita ini bodoh, tapi kita ini tetap mempunyai akhlak budi pekerti yang baik, itu pasti akan dihargai orang lain kok, daripada orang yang pandai tapi tidak bisa menghargai orang lain. Nah itulah. Oke, ini itu di situ. Karena apa? Yang dinilai bukan kepandaiannya sebenarnya loh ya, tapi nyata bagaimana kita ini menerapkan budi pekerti yang baik, itu loh. Sebenarnya karena apa, dengan melalui budi pekerti itu bisa menggambarkan sifat karakter seseorang. Sebenarnya itu seperti itu, bukan dari kepandaiannya. Ya saiki akeh-akeh pinter nggih minteri kancane. Lah ya remuk. Bisa diwehi apa diberi jabatan korupsi lah ya remuk. Kancane ya dipikirno. Nggih. Kan gitu. Gitu. Makanya kita ini dikumpulkan di sini. Ini sebenarnya kita apa? Untuk menanam kembali moral-moral budi pekerti demi generasi yang lebih beradab. Nah, inilah awal dari apa? Memperbarui peradaban itu. Nah, jangan sampai peradaban yang akan datang akan lebih tidak beradab lagi. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau bisa kita mulai dari sekarang, dimulai dari menata diri kita sendiri untuk sebagai contoh di masa depan, gitu ya. Itu di asmo, rupa. Lalu af'al itu penggawe ini berarti ciptaan. Ya, kita semua ini kan ciptaan Tuhan, Tuhan. Jadi wujud ciptaan ini seperti contoh saya gini ya. Saya diciptakan oleh Tuhan sebagai af'alnya Allah. Terus saya mempunyai rupa. Rupane yo mekek ngeten iki. Rupane. Nah, wajah saya ya seperti ini, rupa saya seperti ini, asma saya Sandi, kan gitu. Lalu saya ini diwujudkan dengan sifatnya Allah. Ya seperti ini wujud saya nyata. Saya ini nyata loh, bukan gaib loh ya. Nah, terus wujud yang nyata ini dihidupi oleh Tuhan. Makanya wujud kesempurnaan itu ketika manusia itu masih hidup di dunia, itu wujud kesempurnaan manusia. Tapi kalau wujud kesempurnaan hidup, ya balik neng gone asale sing gawe urip kono to ya. Kan gitu. Kembali ke maha hidup lagi, itu wujud kesempurnaan hidup. Tapi kalau kesempurnaan manusia itu ya di waktu manusia itu masih hidup, mempunyai zat, sifat, asma dan af'alnya. Ini kan wujud kesempurnaan. Nah, makanya orang yang sudah meninggal itu masih berharap didoakan oleh orang yang masih hidup. Karena apa? Orang yang masih hidup itu masih sempurna. Nah, istilahnya kan gitu. Nah, makanya masih berharap. Terus permisi Gus, apa kalau sudah didoakan yang masih hidup itu bisa mengurangi beban yang sudah meninggal gitu Gus? Bisa. Bisa sangat bisa sekali istilahnya kan gitu. Nah, tapi
selama kita ini masih diberi kesempatan hidup di dunia, seharusnya ya, seharusnya kita ini harus bisa menyempurnakan manusia kita sendiri. Karena apa? Kita ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia yang sempurna, insan kamil, ya kan? Seharusnya kita bisa menyempurnakan manusia kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita ini menyempurnakan manusia sendiri ini ya? Ini salah satunya bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Karena salah satunya kan itu. Nah, memanusiakan manusia ini bukan hanya memanusiakan manusia yang lain, tapi kita harus bisa memanusiakan manusia di dalam diri kita sendiri. Pribadi kita ya. Pribadi kita. Kalau kita diciptakan sebagai manusia, harusnya kelakuan kita juga sebagai manusia. Jangan sebagai hewan, jangan sebagai iblis, gitu loh. Nah, harusnya kita ini sebagai manusia ya mempunyai tingkah laku sebagai manusia, jangan seperti yang lain, gitu loh. Jadilah dirimu sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kan di situ letaknya sebenarnya. Nah, gitu. Itu kan baru mengenal tentang istilahnya tentang wujud, dengan sifat, belum lagi nanti datnya, belum hafalnya. Ini pun kalau nggak digurukan, mempelajari bisa keliru, Gus. Wah, bener. Contohnya kita ambil dari sifat saja. Kalau kita belum bisa memanusiakan diri sendiri, mungkin kita nanti akan berperilaku seperti ya contohnya hewan tadi, sifatnya iblis. Belum lagi afal itu perbuatannya Allah. Nanti kita bergerak sesuka hati kita karena kita sudah merasa itu gerak Allah. Kan bahaya sekali. Bahaya, bahaya. Harus ada guru pendamping yang mengarahkan. Ini yang hak, ini yang batil, harus ada. Tidak cukup dengan tidak cukup dengan gaib saja. Karena apa? Maaf, kadang karena kita berfantasi, akhirnya iblis yang muncul. Berarti kita berguru dengan iblis, kan gitu kan? Tapi kalau ada guru secara zahir, ini bisa menata diri kita. Ya, ini salah, ini benar. Karena apa? Yang kita lihat secara gaib itu belum tentu benar. Nah, yang sering terjadi itu kan karena halusinasi. Yang sering terjadi kan seperti itu. Nah, fungsinya guru yaitu mengingatkan, ini gak bener. Sing bener ngene kan, gitu kan? Itu. Ya, kita ambil contoh saja dari iblis ya. Iblis itu kan dulu termasuk bagian dari mukorobin, juga pernah jadi bendahara langit ya istilahnya. Itu bisa tergelincir karena tidak punya istilahnya guru pendamping dalam mengenal Tuhannya sendiri. Akhirnya kan merasa paling istilahnya paling taat, paling hebat. Bahkan ketika ada perintah untuk sujud pada Adam pun nggak mau. Memang secara tauhid itu benar, Gus. Tapi kan ada kelalaian yang dibikin iblis karena tidak patuh dengan Tuhannya, kan gitu, Gus. Karena kesombongannya kan gitu ya. Maksud itu. Jadi ya iblis saja bisa tergelincir, apalagi kita sebagai manusia kan gitu. Yang mempunyai beberapa nafsu. Kalau iblis kan jelas sifatnya ya itu satu kan, hewan diciptakan sifatnya ya hewan. Lah kalau manusia ini punya keempatnya sifatnya ini. Nah, itu loh. Nah, itu. Ya, ini obrolan sangat menarik. Saya sangat bahagia, senang sekali nyampe di sini. Kalau sekarang perjalanannya udah lebih ringan, enak. Sekarang 5 jam udah nyampe, itu pun udah istirahat, sholat, makan dan sebagainya. Belum waktu pertama kali datang dulu ya kamu ya. Harus nyasar-nyasar sampai ke pucuk gunung. Sampai 10 jam. 10 jam. 10 jam baru nyampe. Nyampe sini juga karena Gustandi tamunya banyak, kita terpaksa harus nunggu supaya bisa ngobrol, ya kan, seperti itu. Nah, ini tadi kebetulan pas waktunya longgar sepi. Nah, ini juga ada disusul tamu-tamu udah datang. Iya, mau ada yang ditanyakan lagi, Kang Moya atau Kang Hadi? Monggo. Monggo, Kang. Kalau tanya kembali ke awal lagi, boleh, Gus Andi? Monggo. Nah, ini kan saya mau tanya, Gus. Sejak usia berapa Gus Andi seneng laku tirakat seperti ini, Gus? Kula dimulai umur 22. Tapi memang dari kecil saya sama orang tua itu sudah diajari untuk latihan tirakat. Nah, jadi apa? Istilahnya itu puasa-puasa sunnah, ngaji, ibadah sing yang tertib itu sudah tertanam. Sudah diajarkan ya. Nah, sudah diajarkan sejak dulu. Tapi saya benar-benar masuk
ke dunia spiritual seperti ini. Nah itu ketika saya berumur 22 menginjak 23 itu. Oh, gitu. Menginjak. Alhamdulillah ini jalur Gus Sandi ini luar biasa. Memang dari dulu sudah ada penanaman bibit tauhid Kang Moyo. Beda dengan beda spiritual dengan saya Kang dulu. Toko. Kalau saya dulu waktu dimulai dari kelas 6 SD, dulu saya tanpa guru. Cuman saya dulu ngikuti kata hati aja. Saya ada perintah hati disuruh kemana, ya saya datang. Sampai saya itu jarang di rumah. Sekolah juga sering bolos. Gitu. Ya itu warna-warni yang berbeda. Tapi hakikatnya setelah nyampe ke sini bertemu dengan guru yang membimbing, akhirnya toh tujuannya sama kan gitu. Loh, proses kehidupan itu pasti ada kok. Nah, makanya kalau istilah roda berputar itu ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, ada kalanya di samping kanan, ada kalanya di samping kiri. Nah, dikala kita ini maaf dulu melakukan kemaksiatan, itu lakunya masih di samping kiri, istilahnya kan gitu. Tapi namanya roda itu terus berputar. Nanti akan kembali jika kita ini istilahnya itu berjalan sesuai dengan skenario-nya Tuhan. Nah, jadi kita ini istilahnya manut aja, ngikut Tuhan aja, lebih enak kan gitu. Karena semua ini sudah menjadi skenario-nya tuh dari Tuhan gitu loh. Sebenarnya, saya dulu juga mempunyai masa kelam. Tapi nyatanya apa? Sekarang saya diberi tugas untuk membimbing preman-preman itu. Nah, karena istilahnya gini, kalau kita ingin istilahnya itu nyekel maling, ya kan? Kita kan juga harus mempunyai ilmunya maling. Nah, gitu loh. Kalau kita ingin menata preman-preman, kita harus tahu ilmunya preman, istilahnya kan gitu. Kalau kita tahu ilmunya, lebih gampang untuk merangkul. Jadi gitu. Karena apa? Tiap-tiap manusia itu kan mempunyai karakter sesuai kepribadiannya masing-masing. Itu pasti. Jadi kita tidak langsung ini salah, ini sesat, jangan gitu. Terus kapan lestarinya dunia kalau kita ini tidak bisa merangkul orang-orang yang lagi di jalan yang seperti itu. Makanya kita tunjukkan ini loh jalannya. Nah, kalau dipikir-pikir gini, kalaupun orang yang berhak untuk menuntut ilmu hanya orang-orang dari kalangan yang baik, apakah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki orang-orang yang buruk gitu loh. Padahal niat kita apa? Niat kita ini memperbaiki orang-orang yang asalnya lakunya kurang baik ataupun bahkan belum baik sama sekali kan gitu. Nah, ini tugas kita. Jadi mari kita rangkul bersama. Kita ajak duduk bersama. Kita belajar bersama biar kita ini selamat dunia akhirat bersama-sama kan gitu kan. Nah, istilahnya gitu. Jadi jangan sampai kita ini melihat meskipun ada seseorang itu apalagi melakukan kemaksiatan terus kita membencinya, jangan. Karena apa? Itu pun juga makhluknya Allah. Itu juga karena Allah. Kalau bukan kehendak Allah tidak mungkin itu ada gitu loh. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Karena itu memang perjalanan pribadinya masing-masing, memang masing-masing lah. Nah gitu. Mungkin salah satu contohnya orang kayak saya nih. Makanya kalau di dunia tasawuf itu ada yang namanya tarekot, itu kan maknanya sebagai jembatan. Orang mau bertemu kebaikan tentunya bertemu dengan keburukan. Orang mau senang pastinya juga pernah susah kan seperti itu. Jadikanlah itu jembatan untuk bertarekot gitu ya Gus ya. Betul. Gitu. Allah. Tarekot yang nyata ya seperti itu sebenarnya. Selama kita ini mau mengambil hikmah dari segala peristiwa. Nah, karena apa? Peristiwa baik bahkan yang buruk pun kalau kita mau untuk mengambil hikmah, mau belajar dari perjalanan itu pasti akan mengambil pelajaran akan mendapatkan ilmunya sebenarnya seperti itu sebenarnya. Tapi kadang kan seseorang itu terlalu mudah untuk menghakimi seseorang. Ya kan? Bahwa kelihatannya kalau sekarang ini berbuat maksiat, kamu pasti masuk neraka. Koyo ngerti-ngerti dhek mlebu swarga. Walah. Koyo Gusti Allah ya. Koyo Gusti Allah. Nyaingi kuasane Gusti Allah. Jangan seperti itu, enggak baik. Ya kan gitu kan?
Wong ibadah dhewe ora ngerti ditampa apa ora kok kemenyek men. Tapi kebanyakan sekarang itu banyak yang suka main hakim sendiri. Kebanyakan merasa seperti sudah itu. Benar. Dengan mudahnya menyalahkan orang yang lain kan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Karena terlalu fanatik dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia pahami. Terlalu. Yang namanya terlalu itu tidak baik. Nah, boleh kita fanatik, tapi jangan terlalu fanatik. Contohnya gini, kita memang diwajibkan, istilahnya diwajibkan makan, jeneng wong urip lho ya. Diwajibkan makan toh. Diwajibkan makan. Makanlah. Nah, tapi kalau itu makannya berlebihan, ya itu kan juga tidak baik. Itu sebenarnya sudah digambarkan di situ. Tapi sesuatu hal apapun kalau dilakukan dengan berlebihan itu tidak baik. Nah, kan kecuali maaf. Semua ini kan ada batasan-batasan di dunia. Ketika kita ingin istilahnya itu ingin mengenal lebih dekat kepada Sang Pencipta alam, harusnya kita menembus batas alam akal manusia itu sendiri. Seharusnya itu kan pengecualiannya kan di situ. Tapi untuk menjalani ini harus didampingi dengan guru. Kalau tidak menclek. Harus ada pembimbingnya. Jangan berlaku sendiri. Karena apa? Belum tentu yang menjadi angan-angan kita ini benar. Nah, gitu. Ya itu beruntunglah bagi orang yang ngaji bersama di situ ya Gus ya. Ya, karena kebanyakan kalau memahami sendiri tentunya nanti dengan terjemahannya sendiri itu nanti ya mungkin dengan segala sesuatu apa yang didapatkan kalau nggak digurukan itu kan terkadang tidak ada yang mengarahkan atau ini sudah pas atau belum kan tidak ada yang mengarahkan gitu ya Gus ya. Benar. Ya kamu ya ada yang bertanya lagi? Sementara itu dulu. Itu dulu. Mari kopi ini entek lho. Lah nggih. Kopinya telat nih Pak. Lagi monggo. Nah, sampun. Berhubung kopinya habis, dilanjut kapan-kapan, nggak ada kesempatan. Ya, demikianlah obrolan santai kolaborasi antara Gus Sandi dan Kang Togo. Saya cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang disampaikan Gus Sandi ataupun Kang Togo bisa bermanfaat, bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagunging dumadi rahayu.